Perkenalkan, saya Lasmi, saya mengajar di SMPN 1 Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan video praktik baik dengan judul Meningkatkan Keaktifan Belajar Murid dalam Pembelajaran Matematika melalui Pembelajaran Berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. SMPN 1 Buntu Malangka terletak di Desa Tora, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Tora terletak di atas pegunungan dan dikelilingi perkebunan penduduk Desa Tora sendiri. Jalan menuju Desa Tora kondisinya menanjak dan masih tergolong kurang bagus. Saya bertugas di SMPN 1 Buntu Malangka sejak tahun 2019. Sejak itu, saya mulai beradaptasi di Desa Tora dan mempelajari perilaku masyarakat, rekan sejawat, dan perilaku murid-murid di sekolah agar saya mampu memahami apa saja yang mendasari setiap perilaku murid saya. Berdasarkan asesmen mandiri yang kami lakukan di satuan pendidikan kami dan berdasarkan keluhan-keluhan yang dihadapi oleh guru-guru di sekolah, kami menemukan bahwa salah satu masalah yang ada di SMPN 1 Buntu Malangka adalah kurangnya keaktifan murid dalam sepanjang proses pembelajaran. Akibatnya, kreativitas, kemampuan bernalar kritis, dan kemandirian murid kami sangat rendah. Kami kemudian mencari tahu akar masalah dari kurangnya keaktifan murid dalam pembelajaran, dan kami menemukan salah satu penyebabnya adalah adanya persepsi yang berkembang dalam masyarakat, yakni anak sebaiknya diam dan mengikuti apa kata orang yang lebih tua. Masalah kedua yang terjadi di sekolah kami adalah guru dan murid pada dasarnya susah untuk melepaskan diri dari zona nyaman yang selama ini diyakini sudah benar, yakni pembelajaran berpusat pada guru dengan metode konvensional dan murid hanya menerima apa yang diberikan oleh guru tanpa harus mencari tahu sendiri. Berkaca pada situasi yang dihadapi, saya termotivasi untuk menciptakan pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan, yang akan dapat meningkatkan keaktifan murid, pembelajaran yang melibatkan murid sepenuhnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat bermakna. Pada tahun 2022, sekolah kami menjadi sekolah penggerak dan menjadi pengimplementasi kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, kemudian diperkenalkan paradigma pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang bertujuan untuk memfasilitasi semua kebutuhan belajar murid. Itulah saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas, kemampuan bernalar, kemandirian, melatih murid untuk berbicara, dan melakukan tindakan dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi dalam pelaksanaan praktik ini diantaranya, pertama, konsep berpikir murid bahwa anak sebaiknya hanya diam dan mengikuti perintah orang yang lebih tua sangat sulit diubah karena sudah tertanam dalam pikiran mereka sejak kecil. Yang kedua, guru dan murid susah melepaskan diri dari zona nyaman di mana guru melaksanakan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Yang ketiga, murid di sekolah sangat sedikit jumlahnya sehingga sangat berpengaruh dalam proses sosialisasi dan kolaborasi dan berpengaruh terhadap daya saing dalam diri murid. Yang keempat, kompetensi guru masih sangat kurang dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada murid. Dan yang kelima, implementasi kurikulum Merdeka yang belum sepenuhnya dipahami oleh guru-guru di SMPN 1 Buntu Malangka. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, pertama, belajar dari berbagai sumber ajar. Yang kedua, berdiskusi dengan atasan dan rekan-rekan guru di sekolah terkait masalah yang dihadapi. Yang ketiga, merumuskan solusi yang mungkin dari permasalahan yang ada. Keempat, memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kelima, merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada diferensiasi konten, saya menyediakan berbagai media ajar seperti video pembelajaran, PPT, materi dalam bentuk teks, penggunaan buku paket, dan LKPD. Pada diferensiasi proses, saya mengembangkan kegiatan bervariasi seperti ada kegiatan individu, berpasangan, kelompok kecil, dan kelompok besar, memvariasikan lama waktu bagi murid dalam menyelesaikan tugas, dan memberikan pendampingan atau dukungan tambahan sesuai kebutuhan belajar murid. Soalnya itu bisa dilihat bagaimana bentuk soal ceritanya supaya dimodifikasi. Jadi ambil saja logika dengan evaluasi yang kalian pernah alami sehari-hari, misalnya membagi-bagi apa yang
Pada diferensiasi produk, saya memberikan murid kebebasan untuk memilih hasil produk yang mereka inginkan. Semuanya bagikan ke 10 orang dengan sama rata KPK. Contoh, ibu berbelanja di pasar setiap 30 hari sekali, sedangkan tetangga berbelanja di pasar setiap 15 hari sekali. 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 2 dibagi 5 tidak bisa. Terus dibagi 2. Yang keenam, menjadi narasumber dalam kegiatan lokakarya di sekolah mengenai implementasi kurikulum merdeka. Yang ketujuh, berbagi praktik baik terhadap rekan guru di sekolah mengenai cara merancang pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan belajar murid terpenuhi. Saya juga merubah mindset murid dengan memberikan pemahaman bahwa dalam pembelajaran sangat penting untuk aktif berpartisipasi penuh agar pembelajaran dapat bermakna. Misalnya pembelajaran kita hanya duduk diam, kemudian hanya mendengarkan, tidak berbuat apa-apa, maka suasana pembelajaran itu pasti akan membosankan, kemudian mengantuk, kemudian rasa malas muncul. Kemudian dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang telah saya lakukan, pertama, suasana pembelajaran terasa lebih hidup. Yang kedua, murid-murid sangat senang dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga, semua murid terlibat aktif dalam sepanjang proses pembelajaran dan mampu melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Yang keempat, murid yang sehari-harinya sangat pasif dalam pembelajaran akhirnya dapat terlibat aktif. Yang kelima, murid yang biasanya sangat sulit menyelesaikan tugas akhirnya mampu menyelesaikan tugas melalui kegiatan kolaborasi dan variasi kegiatan lainnya. Yang keenam, murid terlatih berbicara, menyampaikan pendapat, melakukan aksi dan bekerja dalam kelompok. Lalu hasil yang saya dapatkan adalah sangat efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni meningkatkan keaktifan belajar murid dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sepanjang proses pembelajaran, murid sangat aktif, mulai dari mengeksplor materi sendiri, menyampaikan hasil pemahaman yang diperoleh, berbagi pendapat dan menyampaikan pendapat, bekerja dalam kelompok, dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Pagi, saya Cindy Gracia, kelas 7 di SMPN 1 Buntu Malangka. Saya sangat senang dengan pembelajaran yang dilakukan Ibu Lasmi karena kami dapat belajar menyampaikan pendapat, berlatih untuk menampilkan hasil pekerjaan kami, dan suasana pembelajaran sangat menyenangkan. Pagi, saya Lilita Kristiani, kelas 9 dari SMP 1 Buntu Malangka. Saya sangat senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Lasmi. Kami bekerja dalam kelompok, bekerja individu, dan bekerja bersama sehingga kegiatan pembelajaran akan menyenangkan dan tidak membosankan. Saya Muhammad Alis, saya guru di SMPN 1 Buntu Malangka. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Lasmi, di mana peserta didik sangat aktif dalam belajar, meningkatkan kreativitasnya, dan di mana pembelajaran tersebut berpusat pada peserta didik. Hal ini mendorong saya juga semoga dapat menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Saya Hermin, saya guru di SMPN 1 Buntu Malangka. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang telah dipraktekkan oleh Ibu Guru Lasmi sudah sangat bagus dan sudah mencapai tujuan pembelajaran, yaitu ingin meningkatkan kreativitas murid dan keaktifan murid dalam proses pembelajaran. Jadi saya lihat prosesnya sudah sangat berjalan dengan baik. Sangat memotivasi saya untuk berbuat hal yang sama sehingga pembelajaran dalam kelas menjadi lebih aktif. Saya Delpin, Kepala Sekolah SMPN 1 Buntu Malangka. Saat saya melakukan observasi pembelajaran di kelas Ibu Lasmi, saya melihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dalam pembelajaran matematika sangat efektif dalam membangkitkan keaktifan belajar murid. Saya berharap ke depannya Ibu Lasmi konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam setiap pembelajaran.